Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas soal P3K Guru pada kompetensi teknis tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum, pendekatan dan model pembelajaran. Part yang ketiga. Soal yang pertama, salah satu pengalaman belajar berikut ini yang sesuai dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah A. Siswa belajar dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. B. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya mengenai suatu masalah. C. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan masing-masing. D. Siswa mengumpulkan data lewat survei dan eksperimen. Atau E. Siswa memahami dan mengerjakan tugas lisan maupun tulisan. Jawaban yang benar adalah untuk pengalaman belajar yang sesuai dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Jawaban yang benar adalah yang A. Siswa belajar dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. Kita lihat pembahasannya. Pembelajaran berbasis masalah atau yang biasa disebut dengan problem-based learning adalah model pembelajaran yang dirancang agar siswa mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah. Nah, dari pernyataan yang ini aja udah jelas kalau jawaban yang benar yang A. Yang ini bukan, ini juga bukan, ini juga bukan. Kalau yang B ini, siswa berdiskusi dalam kelompoknya mengenai suatu masalah. Yang B ini hanya sebatas berdiskusi dalam kelompoknya untuk membicarakan suatu masalah, tetapi tidak sampai pada tahap menyelesaikan masalah. Salah satu pengalaman belajar yang diperoleh dengan pembelajaran berbasis masalah, yakni siswa mempunyai pengalaman dalam belajar dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah, baik secara mandiri maupun berkelompok. Soal yang kedua, menurut Tomlinson, prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah A. Pembelajaran siswa dipelajari sebagai landasan perencanaan pembelajaran. B. Penilaian dan pengajaran tidak terpisahkan. C. Memperhatikan bentuk kecerdasan yang beragam. D. Beragam profil belajar diperhatikan. Atau E. Pembelajaran berfokus pada kekurangan siswa. Jawaban yang benar adalah yang B. Penilaian dan pengajaran tidak terpisahkan. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang dikemukakan oleh Tomlinson. 1. Guru fokus pada kompetensi esensial. Kompetensi esensial atau kompetensi yang sangat mendasar, yang sangat diperlukan. 2. Penilaian dan pengajaran tidak terpisahkan. Nah, ini jawaban yang benar tadi. Kemudian prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga, guru memodifikasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. 4. Semua siswa berpartisipasi dengan aktivitas yang paling cocok baginya. 5. Guru dan siswa berkolaborasi dalam pembelajaran. 6. Guru menyeimbangkan norma bekerja dalam kelompok dan individual. 7. Guru dan siswa bekerja bersama secara fleksibel. Soal yang ketiga, ketika mengintegrasikan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran penemuan, kegiatan mengasosiasi pada pendekatan saintifik pertama kali dilakukan pada fase A. Simulation, B. Problem statement, C. Data collection, D. Data processing, atau E. Verification. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Data processing. Kita lihat pembahasannya. Discovery learning menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui oleh siswa. Masalah yang dihadapkan kepada siswa direkayasa oleh guru. Tahapan model pembelajaran berbasis penemuan meliputi pemberian stimulus atau pemberian rangsangan, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, pengumpulan data atau data collection,
pengolahan data, data processing, memverifikasi, verification, dan penarikan kesimpulan atau generalisasi, generalization. Sementara pendekatan saintifik mempunyai alur kegiatan atau pengalaman belajar, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi. Nah ini ya teman-teman, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Langkah mengasosiasikan pada pendekatan saintifik berada pada fase pengolahan data atau data processing. Soal yang keempat, Bu Gita membagi kelas menjadi beberapa kelompok asal dengan kemampuan yang berbeda. Kemudian, jumlah anggota kelompok asal dibuat sesuai jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari. Tiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi tersebut. Semua siswa dengan pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli. Selanjutnya, siswa dalam kelompok ahli mendiskusikan bagian materi tersebut serta menyusun rencana teknik menyampaikan bagian materi tersebut ketika kembali ke kelompok asal. Bu Gita menerapkan model pembelajaran A. Kooperatif tipe STAD, B. Kooperatif tipe Jigsaw, C. Kooperatif tipe TAI, D. Kooperatif tipe TTW, atau E. Kooperatif tipe TGT. Jawaban yang benar adalah yang B. Kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi, model pembelajaran kooperatif intinya di sini kata kuncinya kerjasama, mengutamakan kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Nah, kemudian salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yakni tipe Jigsaw. Jadi ada banyak model pembelajaran kooperatif, diantaranya adalah model pembelajaran kooperatif Jigsaw, tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah model pembelajaran dengan sintaks guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok asal dengan kemampuan yang berbeda. Kemudian jumlah anggota kelompok asal dibuat sesuai jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari. Tiap siswa dibagi tugas mempelajari salah satu bagian materi tersebut. Semua siswa dengan pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli. Setelah itu, siswa dalam kelompok ahli mendiskusikan bagian materi tersebut, lalu menyusun rencana teknik untuk menyampaikan bagian materi ketika kembali ke kelompok asal. Soal yang kelima, manakah di antara pernyataan berikut yang bukan merupakan alasan rasional adanya pengembangan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013? A. Adanya tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. B. Adanya perkembangan penduduk usia produktif yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. C. Adanya pemadatan materi kurikulum sebelumnya agar capaian kompetensi siswa lebih luas. D. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi internasional, Trend International Mathematics and Science Study atau TMSS, dan Program for International Student Assessment atau PISA yang masih menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia belum menggembirakan. Atau E. Pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Jawaban yang benar adalah yang C. Adanya pemadatan materi kurikulum sebelumnya agar capaian kompetensi siswa lebih luas. Jadi di antara kelima pilihan jawaban ini yang bukan merupakan alasan rasional pengembangan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 adalah yang C. Pilihan jawaban A, B, D, dan E adalah merupakan alasan diadakannya pengembangan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013.
Alasan rasional pengembangan kurikulum 2013 terbagi menjadi dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Untuk tantangan internal, tuntutan pendidikan kepada 8 standar nasional pendidikan dan perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. Kemudian alasan rasional pengembangan kurikulum dari KTSP ke 2013. Dari sisi tantangan eksternalnya, ada 3. Yang pertama, arus globalisasi dan berbagai isu terkait pendidikan. Yang kedua, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Dan yang ketiga, keikutsertaan Indonesia di dalam studi internasional, Trend International Student Assessment atau PISA, yang masih menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia belum menggembirakan. Soal yang ke-6, salah satu pendekatan pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik. Kegiatan berikut ini terkait aktivitas mengamati, kecuali A. Memperhatikan penjelasan guru, B. Membaca dan memahami bacaan, C. Memperhatikan tayangan pengantar pelajaran, D. Mencermati suatu konsep, atau E. Memperhatikan demonstrasi suatu alat peraga. Jawaban yang benar adalah yang A. Memperhatikan penjelasan guru. Dalam kurikulum 2013, salah satu pendekatan pembelajaran yang disarankan adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengikuti kegiatan ilmiah dengan urutan kegiatan atau pengalaman belajar sebagai berikut: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Pada kegiatan mengamati, bentuk aktivitasnya dapat berupa membaca dan memahami bacaan, memperhatikan tayangan gambar atau video dari suatu alat peraga, dan sebagainya. Jadi yang tidak termasuk adalah jawaban yang A. Soal yang ke-7, dalam mengembangkan kurikulum, salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah mempertimbangkan agar kurikulum nantinya dapat diterapkan secara lentur, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa, serta dinamika masyarakat. Pertimbangan yang diambil tersebut merupakan salah satu prinsip pengembangan kurikulum. A. Prinsip relevansi, B. Prinsip kontinuitas, C. Prinsip fleksibilitas, D. Prinsip efisiensi dan efektivitas, atau E. Prinsip adaptif. Jawaban yang benar adalah yang C. Prinsip fleksibilitas. Nah, berikut ini ada beberapa prinsip pengembangan kurikulum. Ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi dan efektivitas. Untuk soal nomor 7 ini jawabannya prinsip fleksibilitas, karena kurikulum harus bisa diterapkan secara lentur, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa, juga dinamika kehidupan masyarakat. Soal yang ke-8, kurikulum yang dikembangkan haruslah mengandung hal-hal baru, sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya, agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu peran kurikulum, yaitu A. Peran konservatif, B. Peran kritis, C. Peran evaluatif, D. Peran kreatif, atau E. Peran konservasi. Jawaban yang benar adalah yang D. Peran kreatif. Kurikulum mempunyai peran sebagai berikut. Ada peran konservatif, peran kreatif, serta peran kreatif dan evaluatif. Kalau peran konservatif, yakni kurikulum dapat melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Peran kreatif, yakni kurikulum harus mengandung hal-hal baru,
sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Nah, kata kuncinya di peran kreatif ini adalah mengandung hal-hal baru. Nah, kalau peran kreatif dan evaluatif, yakni kurikulum berperan menyeleksi budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. Soal yang ke-9, untuk melihat kriteria kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, seorang guru harus berpedoman pada A. Standar kompetensi lulusan, B. Kompetensi inti, C. Kompetensi dasar, D. Indikator pencapaian kompetensi, atau E. Standar kompetensi. Jawaban yang benar adalah yang A. Standar kompetensi lulusan. Dalam lampiran Permendikbud nomor 20 tentang standar kompetensi dasar dan menengah, disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sudah jelas ya teman-teman, jawabannya yang A. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan standar kompetensi lulusan adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Soal yang ke-10, proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi lulusan pada dimensi pengetahuan dapat diperoleh melalui A. Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. B. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan, menirukan. C. Menerima, memahami, menerapkan, menyajikan, mengomunikasikan, mengaplikasikan. D. Mengetahui, memahami, menerapkan, menalar, mengomunikasikan, mencipta. Atau E. Mengetahui, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, menginovasi. Proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi lulusan pada dimensi pengetahuan. Jawaban yang benar adalah yang A. Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dimensi pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau teman-teman mau request saya bikin video apa berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.